Angin sejuk berhembus masuk dari jendela yang terbuka, mengibaskan tirai dan rambut panjang seorang pria yang sedang terduduk di kamar tidur. Pria itu membuka mata dan terperanjat melihat pemandangan di luar. Ia menyadari kebenaran yang mengejutkan. Ia masuk ke dalam tubuh karakter game yang ia mainkan. Seorang NPC figuran bernama Corinne Locke. Aku berada di dalam tubuh karakter game. Nama game itu adalah Heroic Legend of Arhan. Ini adalah game tentang kisah-kisah di akademi, tentang insiden-insiden yang terus bermunculan. Skala ceritanya sangat besar, bahkan menceritakan tentang kehancuran dunia. Namun, dia tidak khawatir. Tidak masalah, karena tokoh utama pasti akan menyelesaikan semuanya. Bagaimanapun juga, aku hanya tokoh figuran, seorang NPC sekali pakai yang muncul di quest awal saat tokoh utama menyelamatkan warga desa. Pikirnya tenang. Corinne pun berjalan di kota, mengamati setiap sudut yang persis sama dengan dunia dalam game. Asalkan semuanya berjalan sesuai cerita, maka tidak akan ada masalah. Ayo kita lihat Park Si-hoo, sang tokoh utama, yang akan meraih kekayaan dan kehormatan di masa depan. Corinne kemudian menemukan sang tokoh utama sedang duduk termenung, berpikir keras tentang cara mempercepat progres agar menjadi lebih kuat. Corinne terkejut. Ternyata Park Si-hoo juga adalah orang yang masuk ke dalam karakter game, sama seperti dirinya. Perbedaan mereka hanyalah status. Si-hoo adalah tokoh utama, sang player yang memiliki keistimewaan berupa layar status, yang tidak dimiliki Corinne. Meskipun Si-hoo belum pernah memainkan game ini, bagi Corinne itu bukan masalah besar. Dengan keuntungannya sebagai penggemar yang tahu setiap detail cerita, ia memutuskan untuk membantu Si-hoo. Berbagi asal negara membuat mereka cepat akrab, seperti kakak dan adik. Hei, katanya kau mau pergi ke Sorcerer Tree kan? Kalau begitu, kau harus memilih Intelligence, kata Corinne. Corinne memberikan semua tips dan informasi sebagai pemain veteran. Mereka pun bekerja sama, membasmi monster dan menaikkan level, berpetualang sebagai pasangan senior dan junior yang kompak. Corinne punya semua informasi, sementara Si-hoo punya layar status. Mereka adalah tim yang sempurna. Corinne yakin mereka bisa menyelamatkan dunia dan kembali ke bumi. Satu hal yang mengganjal, kenapa tim petualangan mereka hanya diisi karakter laki-laki? Batin Corinne. Awalnya, game ini menarik karena aksi fantasi dan simulasi kencan dengan para heroin. Namun, Park Si-hoo tidak pernah tertarik mendekati heroin manapun. Entah sejak kapan, di sekitar mereka hanya ada karakter laki-laki. Corinne belum sadar saat cucu perempuan seorang kaisar pedang mati, saat Mari, bos babak pertama menghilang, dan saat kasus orang hilang misterius terus bermunculan. Ia seharusnya curiga bahwa alur cerita ini sengaja dibuat berbeda. Dan yang paling penting, ia seharusnya curiga terhadap sifat dan kepribadian asli manusia bernama Park Si-hoo. Hingga suatu hari, Corinne sengaja mengikutinya karena Si-hoo selalu hilang setiap malam. Ia terkejut. Si-hoo memiliki tempat tersembunyi di bawah tanah. Di sana, ia menemukan benda-benda yang ia yakini milik para heroin yang hilang. Tongkat sihir milik Mari Dunarev, pedang unik milik Alicia, dan barang-barang karakter lain yang sudah lama hilang. Lalu, puncaknya, ia terkejut menemukan Mary Dunarev berada dalam tabung kaca penyimpanan, seperti sedang dimumikan. Park Si-hoo mempergoki Corinne. Apa-apaan semua ini? Bukankah saat itu kau bilang, kau kehilangan Mary Dunarev saat mengejarnya? Itu. Tapi dia kan iblis kan? Sayang sekali kalau tidak memanfaatkan darah Elder Class Vampire sepertinya. Aku hanya menggunakannya seefisien mungkin. Bagaimanapun juga, Corinne sudah meminumnya. Corinne tersentak. Potion yang selama ini ia minum ternyata berasal dari darah vampir itu. Ternyata Si-hoo menganggap rute yang diarahkan Corinne terlalu lambat karena Corinne ingin menyelamatkan banyak orang dan enggan membunuh lawan. Si-hoo kemudian menyatakan bahwa ia lebih veteran dari Corinne.
Ia membuat pengakuan mengejutkan, ia sudah membunuh hampir 100.000 orang. Corin pun marah. Ia menyadari, orang di balik tokoh utama ini adalah monster yang tetap menganggap korbannya hanya NPC atau karakter figuran. Corin memegang kerah baju Sihu, kesal, lalu mendorongnya. Sihu membalas dengan brutal. Ia menyeret kepala Corin dan membenturkannya ke tabung kaca hingga retak. Kepala Corin berdarah dan ia hampir tak sadarkan diri. Setelah semua yang sudah kulakukan untukmu, tidak seharusnya kau membalasku seperti ini. Selama ini hanya kau yang ada dalam pikiranku. Seharusnya kau juga menganggapku segalanya. Aku seharusnya menjadi duniamu. Kau lemah, kau selalu dipukuli, dan yang ada dalam pikiranmu hanya gadis-gadis murahan itu. Jadi aku tidak akan menahan diriku lagi. Corin pun bingung. Pikirannya kacau. Jangan-jangan ia baru sadar kalau Park Sihu ternyata penyuka sesama jenis yang obsesif. Corin bertanya dengan kesal. Jadi, alasan kenapa hanya ada laki-laki di tim kita adalah Park Sihu langsung memotong. tidak perlu khawatir. Laki-laki lain hanya ondokan tanaman di mataku. Karena bagiku, kaulah satu-satunya. Corin memukul wajar Sihu dan lari birit-birit. Namun, sihir akar pungu Park Sihu menangkapnya dan mengikatnya dengan erat. Corin merinding ketakutan. Dengan wajah tersenyum, Park Sihu memasukkan Corin ke dalam salah satu ruang penyimpanan. Di dalam sana, Corin hanya bisa memikirkan apa yang akan terjadi padanya jika Park Sihu berhasil mengalahkan bos terakhir. Namun ia menerima pemberitahuan dari sistem. Sistem, player telah terbunuh, tantangan gagal. Tokoh utama mati dan gagal. Pandangan Corin gelap seketika. Mata Corin kembali terbuka, melihat jendela dengan angin yang berhembus, persis seperti adegan di awal cerita. Ia berada di kamar tidur yang sama. Ia telah kembali ke hari pertama ia masuk ke dunia game ini. Sambil mengingat kembali semua kengerian yang telah terjadi, Corin mengambil satu keputusan bulat. Ia harus membunuh tokoh utama, Park Sihu. Saat itulah, berbagai kejadian melintas di benaknya. Salah satunya adalah tragedi banjir di Sungai Rotheon. Bendungan jebol secara tidak sengaja saat pembasmian monster sungai memusnahkan seluruh desa. Apa yang Park Sihu gumamkan pada dirinya sendiri saat melihat pemandangan mengerikan dengan lebih dari 1.000 monster mati dan ribuan korban manusia? Jackpot. Corin terdiam. Mengingat kembali senyum jahat itu, bulu kuduknya merinding. Insiden itu terlalu tepat waktu untuk disebut kebetulan, dan tidak ada penjelasan lain yang masuk akal. Iblis itu, apa yang ia peroleh dengan membunuh begitu banyak orang? Memang, dalam game ini, nyawa memberikan poin pengalaman, tetapi membunuh warga sipil biasa tidak akan menghasilkan banyak. Namun jika jumlahnya mencapai ribuan dan ditambah semua monster yang dibunuh oleh rekan-rekannya yang lain, mungkinkah ia adalah setan di bumi? Tidak, bahkan itu pun terasa kurang tepat. Corin kembali menghela napas. Untuk saat ini, ia harus memastikan keadaan saat ini. Kamar ini tampak sama persis dengan penginapan murah, tempat ia menginap sebelum masuk Akademi Merkava. Semua faktor yang bisa meningkatkan kekuatan player terpusat di Akademi Merkava. Setelah memasuki akademi, seseorang akan menjadi sangat kuat. Saat ini, Park Sihu belum menjadi monster, tetapi tidak ada yang tahu seberapa cepat ia bisa menjadi kuat setelah masuk akademi. Upacara penyambutan akademi akan berlangsung 5 hari lagi. Dengan kata lain, satu-satunya kesempatan untuk membunuh Park Sihu adalah saat ini. Beralih ke tempat lain, notifikasi quest tutorial muncul. Sebuah kereta yang menuju kota Markaba terhenti karena diserang monster hutan. Tugasnya adalah melindungi orang-orang di sana bersama pasukan penjaga sampai kereta diperbaiki. Di bawah sinar bulan purnama, malam itu tampak hening. Sepertinya sudah selesai, kata seorang kesatria berzirah menusuk seekor hewan berbentuk kelinci dengan pedangnya. Wanita di sampingnya yang juga tampak sebagai kesatria memujinya.
Kamu sangat hebat, Nak. Scene itu memperlihatkan sang tokoh utama, Pak Sihu, tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada kedua kesatria tersebut, yang ternyata bernama Leon dan Laura. Seorang tetua dengan lentera memanggil mereka, mengabarkan bahwa kereta sudah diperbaiki. Ketiganya berjalan menghampiri kereta, meregangkan tubuh, berharap cepat tidur setelah sampai. Tiba-tiba terdengar lolongan yang sangat keras. Suara monster rank 2, werewolf, yang datang tiba-tiba. Werewolf itu melempahkan balok kayu, tetapi berhasil dihindari kesatria tersebut. Dari kejauhan, Corin mengamati, bersembunyi. Sial, apa sudah mulai? Aku langsung lari ke sini setelah aku tersadar, tapi aku tak bisa menghentikannya. Kalau saja aku mempunyai waktu untuk bersiap, aku pasti bisa menyelamatkan orang-orang itu juga. Terlihat Laura terkena cakaran keras monster werewolf, dan Leon pun berteriak memanggil nama Laura, khawatir dengan keadaannya. Ia menyuruh Pak Sihu untuk bergegas naik kereta. Namun Pak Sihu dengan lantahnya ingin ikut mengulur waktu agar kereta sempat berangkat. Aku tak bisa meninggalkan Leon dan Laura begitu saja. Di hadapan Pak Sihu, werewolf sudah mencengkeram leher Leon dan mengangkat tubuhnya dengan aura monster yang sangat mengerikan, membuat pandangan Pak Sihu yang masih pemula agak terkejut. Dari kejauhan, Corin mengamati. Ia perlu memastikan terlebih dahulu sebelum ikut campur. Apakah Pak Sihu sebenarnya adalah pahlawan yang akan menyelamatkan dunia ini? Atau ia hanyalah player yang terbawa masuk sini seperti Corin? Besar juga ya kamu. Batin Pak Sihu sambil menatap werewolf itu dan mengacungkan pedangnya di tangannya. Werewolf itu berteriak sangat keras, mengintimidasi Pak Sihu. "Enyahlah," kata seorang wanita yang menebaskan pedang katana miliknya. Tebasan itu mengenai tangan werewolf, melepaskan cengkraman pada Leon. Namun tebasan pedangnya tidak berpengaruh dan berhasil dihentikan, membuat wanita itu kebingungan. Mundurlah, aku bisa sendiri. Kata wanita itu. Ternyata wanita itu adalah Alicia Arden, putri kedua dari keluarga Arden yang menggunakan pedang Odachi, salah satu dari 6 pedang raja, The Six King Swords. Ia adalah salah satu heroin dan anggota party yang paling berpengaruh. Tiba-tiba, pikiran jahat Pak Sihu muncul. Ia tidak mau melewatkan momen ini. Saat Alicia Arden mencoba melindungi Pak Sihu dari werewolf, ia menusuk Alicia dari belakang dengan pisaunya. Corin akhirnya menyadari kebenarannya. Ternyata sejak awal, Pak Sihu memang jahat. Alicia terkejut dan bingung. Kenapa kau menusukku? Tanyanya sambil memegang punggung yang tertusuk. Ia menipu. Aku minta maaf. Tanganku bergerak sendiri karena gugup. Namun, werewolf tidak lama kemudian menyerang Alicia lagi. Cakar dan pedang milik Alicia beradu. Corin berpikir, jika Alicia Arden mati dalam quest ini, Pak Sihu akan mendapatkan pedang Odachi miliknya. Setelah itu, ia bisa bergabung dengan parti Lunia Arden, seorang pendekar pedang yang hebat. Pak Sihu berpikir, Alicia sudah terkena racun, tapi dia belum mati. Apa karena dia adalah karakter heroin yang penting? Alicia mencoba tetap fokus dan bersiap mengeluarkan skill perfect footwork ke arah werewolf. Namun Pak Sihu dari belakang tidak ingin Alicia berhasil mengalahkan monster itu. Ia melemparkan pisau beracunnya lagi ke arah Alicia. Alicia menyadari bahwa Pak Sihu tadi bukan gugup. Dia benar-benar menipunya. Pisau beracun itu berhasil ditepis, tetapi Alicia tidak sempat menghindari serangan taring werewolf yang menancap ke tubuhnya. Meskipun demikian, Alicia tidak mau kalah. Ia menusukkan pedangnya ke kepala werewolf. Werewolf pun mati dan Alicia jatuh tak berdaya. Dalam keadaan setengah sadar, ia bertanya, Kenapa kau menyerangku? Pak Sihu tak menggubrisnya. Ia mengambil pedang Odachi milik Alicia, tersenyum jahat dan berkata, Oh iya, membunuh NPC juga memberiku XP juga kan? Ia menatap Alicia yang terkulai lemas dengan taring werewolf masih tertancap di perutnya. Senyum jahatnya seakan-akan mengakhiri hidup Alicia. Corin tidak akan membiarkan Alicia mati. Dari semak-semak, ia melempar umpan monster kelinci bertanduk ke wajah Pak Sihu. Umpan yang terbuat dari jamur topanik
kesukaan monster hutan. Seketika, kawanan monster kelinci bertanduk atau horned rat datang menyerang Paksihu, yang di mata para monster kini hanyalah daging lesat. Sementara Paksihu teralihkan melawan monster kelinci, Corin menarik tubuh Alicia yang tak sadarkan untuk menyelamatkannya. Ia bersyukur mengetahui Alicia masih hidup, lalu memotong salah satu taring dari mayat werewolf. Di belakang Corin, Paksihu bertanya dengan amarah, "Siapa kamu?" sambil mengangkat pedang Odachi. Corin berdiri, menampakkan wajahnya, dan berkata, "Telah membunuh 3 horned rat dalam waktu 1 menit, pedang Odachi memang sanggup hebat ya." Paksihu terkejut dan bingung melihat Corin Loki. Corin Lodge, bagaimana kau bisa ada di sini? Kata Paksihu yang bingung kenapa ada seorang NPC di sini. Corin menatap Paksihu dengan dendam. Pikirnya, keparat ini. Apa dia kehilangan ingatannya sebelumnya? Kemudian Corin tersenyum lega. Baguslah kalau begitu, pikirnya. Corin lalu mengejek cara Paksihu memegang Odachi. Kau bisa memotong tanganmu sendiri kalau kau menggenggam pedangnya seperti itu. Saat Paksihu lengah, Corin melemparkan pasir ke mukanya. Paksihu marah dan menebaskan pedangnya secara asal-asalan. Corin berpikir, kurasa aku harus serius. Walaupun Paksihu saat ini masih newbie, dia tetaplah seorang tokoh utama yang tidak bisa diremehkan. Corin pun menggunakan taktik memprovokasi. Ia menyerang menggunakan taring werewolf yang diambil dari mayat tadi. Corin menyerang sangat lincah hingga Paksihu kewalahan. Ini membuat Paksihu hanya fokus kepada taring tersebut dan melupakan pisau di tangan kiri Corin. Akibatnya, Paksihu tertusuk di bahu dan terjatuh. Tanpa basa-basi, Corin menusukkan taring di tangan kanannya. Paksihu menepis dengan tangan kirinya, hingga tangan itu tertembus dan taringnya mengarah ke leher. Namun Corin langsung menembus leher Paksihu yang tak mampu lagi menahannya. Akhirnya, Paksihu mati. Dalam hati, Corin berbicara tentang Paksihu yang dibunuhnya. Terima kasih atas kehidupan sebelumnya. Aku bisa bertambah kuat berkat dirimu. Meski begitu, aku tidak menyesal sama sekali dengan ini, karena aku sudah membunuh bibit seorang monster. Tiba-tiba pemberitahuan Windows pun muncul. Player mati, mengkalkulasikan peluang skenario utama, merekomendasikan cadangan dunia penilaian terbaik pertama. Variabel Corin Roach memeriksa potensi, memeriksa ideologi, memeriksa kompatibilitas, memeriksa log player, memberikan EXP player sebelumnya kepada hero Corin Lodge, memindahkan cadangan minimal untuk berjaga-jaga jika ada kerusakan skenario dan stat minimal, sistem memproses, memulai penggantian subplayer, Corin Lodge. Hasil, Corin Lodge menjadi AAA Class Knight penerus Martial Master sebagai subplayer. Corin Lodge pun berpikir, Subplayer? Apa itu berarti aku akhirnya bisa mendapatkan stat window? Di dekatnya, Alicia batuk-batuk dan merasa kesakitan, mungkin karena efek dari racun yang ditusukkan oleh Paksihu di pertarungan sebelumnya. Alicia masih terkulai lemas, tubuhnya dipenuhi bercak darah. Corin sadar akan Alicia yang sepertinya sedang sakarat. Ia segera mendudukan Alicia dan menanyakan keadaannya. Kau tidak baik-baik saja. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Ucap Alicia sambil terbatuk-batuk. Setidaknya kau punya tenaga untuk berbicara. Kau merasa pusing dan tidak bisa mencium bau, bukan? Dan telingamu juga berdengung. Ucap Corin khawatir. Bagaimana kau bisa tahu? Alicia menjawab dengan terbata-bata. Melihat dari lidahnya yang bengkak, nampaknya ini racun Peacock the Frog. Saat di tutorial, racun ini sulit dibuat tanpa combination window. Andaikan combination levelnya sedikit lebih tinggi saja, Alicia pasti sudah mati. Pikir Corin. Syukurlah, tapi karena taring ini tertancap di tubuhnya, dia dalam bahaya. Aku harus menghentikan pendarahannya dan mendetoksifikasi dia. Pikir Corin. Corin pun segera melakukan detoksifikasi racun, menghentikan pendarahan dan melakukan penanganan. Agar lidah Alicia tidak tergigit karena menahan sakit saat taring werewolf dicabut dari tubuhnya, Corin membiarkan Alicia menggigit tangan mayat Paksihu. Akhirnya Alicia berhasil diselamatkan dan mulai tertidur kembali. Sepertinya kondisinya mulai membaik. Sembari Corin memasak makanan untuk mendetoksifikasi sisa racun, Alicia memanggil Corin dengan sebutan Tuan Penyelamat. Ia mencoba menanyakan nama Corin, namun Corin menjawab bahwa Alicia tidak perlu tahu dan menyuruhnya beristirahat saja. Corin berjanji akan membangunkannya jika penawar racunnya sudah siap. Mulai sekarang,
Aku ingin merahasiakan perbuatanku dari sebanyak mungkin orang, pikir Corin. Sekarang kita akan meluruskan situasinya. Cerita Heroic of Arhan, sesuai namanya, adalah cerita tentang hero. Player yang akan menyelamatkan dunia. The hero harus menaklukkan begitu banyak villain dengan final boss di akhir. Satu-satunya alasan kenapa Park Si-hoo, player yang seperti setan itu mau saja mengikuti ceritanya, karena jika final boss tidak dikalahkan, dunia ini tak akan berakhir. Namun player Park Si-hoo baru saja mati. Lalu siapa yang akan mengisi peran itu? Aku harus melakukannya, pikir Corin. Namun Corin agak kesal. Ia menjadi sub-player tapi tidak bisa menggunakan alat bantu apapun. Sistem Windows, inventory, combination Windows, semuanya tidak bisa diakses. Menjadi cadangan untuk sesuatu yang tidak ia ketahui dan hanya berbekal ingatan tentang masa depan dari kehidupan sebelumnya, itu terlalu sulit. Corin sangat ingin ada faktor eksternal dari sistem yang membantunya. Selama 3 tahun aku berlatih sampai mencapai batasku. Aku sudah bukan lagi seorang pemilik karakter biasa atau karakter sampingan. Corin melakukan percobaan dengan menggunakan sihir berbekal dari pengalaman di kehidupan sebelumnya. Ternyata berhasil. Corin pun tersenyum. Rune merupakan tulisan kuno yang memiliki kekuatan magis tersendiri. Duty, Restraint, dan Oath diketahui sebagai Rune of Three Commandments. Ini adalah hukum terkuat di dunia ini yang merupakan sumber kekuatan supermanusia sekaligus pencobaan kehancuran. Corin pun mencoba menuliskan ketiga rune tersebut ke tubuhnya. Pertama, Duty. Commandment ini dapat memberikan sang perapalnya kekuatan tambahan saat melangsungkan sumpah yang dibuat sendiri. Janji dari rune ini adalah penggunanya tidak boleh menutup mata terhadap kemalangan orang lain. Kedua, Restraint. Di dunia ini semuanya memiliki rasa spiritual. Makhluk astral seperti hantu dan spirit yang tidak memiliki wujud material hanya akan melibatkan diri jika mereka sama-sama bisa merasakan. Mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka sama sekali terhadap orang-orang yang tidak sadar atau tidak memiliki rasa spiritual. Jika pengguna melanggar pengikatan ini, maka akan mendapatkan penalti sebesar 600% damage dari semua subjek lawan. Ketika mengaktifkan Restraint, rasio penyerangan makhluk astral menjadi 0% dan rasio penyerangan makhluk fisik bertambah 50%. Ketiga, Oath. Rune ini beresiko sangat besar. Di kehidupan sebelumnya, Corin dan Park Si-hoo bahkan tidak menggunakan commandment ini. Alyssa Arden membuka mata, terbangun dari pingsannya. Ia terkaget karena ternyata dia berbaring di atas kamar tidur. Ia pun mencoba untuk duduk namun merasa kesakitan. Dia disapa oleh seorang wanita yang memakai baju suster. "Ah, sudah bangun? Bagaimana perasaanmu?" Alyssa pun menjawab wanita tersebut yang sepertinya seorang perawat. Aku di mana? Suster tersebut menjawab, Kamu sedang berada di rumah sakit darurat kota Merkabah. Kemana orang yang membawa aku ke sini? kata Alyssa. Walimu baru saja pergi, Nona. Jawab sang perawat. Baru saja pergi? Alyssa pun terkaget. Hei Nona, kamu belum boleh banyak bergerak. Tegas suster tersebut. Alyssa menengok ke sebelah tempat tidur untuk mencari barang bawaannya. Dia menemukan tas miliknya dan juga terdapat sabuk punya tuan penyelamatnya yang digunakan untuk penanganan darurat saat Alyssa kritis karena tertusuk taring werewolf. Sabuk itu terlihat masih ada bercak darah yang menempel. "Suster!" Alyssa memanggil suster tersebut dengan keras. "Apa ada tempat yang menjual permen honey bomb?" Tanya Alyssa. Itu merupakan makanan favorit dari sang karakter heroin, Alyssa. Namun suster itu pun memarahinya. "Nona belum boleh memakan yang macam-macam. Nona cuma boleh makan rebusan," tegas suster tersebut. Alyssa pun agak kesal akan hal tersebut. 3 hari kemudian setelah quest tutorial, hari upacara masuk Akademi Markabah dilaksanakan. Corin mendatangi akademi tersebut dan mengecek dompetnya guna mencari kartu masuk. Namun dia tidak sengaja menemukan surat. Corin tak ingat isi surat yang ada di dompetnya itu. Isi surat tersebut yaitu, "Kepada putra yang kubanggakan, kamu tidak tahu seberapa bangganya aku padamu. Jadilah pria hebat yang melindungi banyak orang, seperti orang-orang terdekatmu sebagai pelindung yang hebat." Corin pun bingung, kapan ibunya memasukkan surat itu. Corin sejatinya adalah anak biasa yang tak kompeten. Meski begitu, dia punya keluarga yang menerima dia apa adanya, walaupun sikap Corin begitu canggung saat dia awal memasuki tubuh Corin. Oleh karena itu, dia mulai menyayanginya dan itu pun juga yang membedakan di antara Park Si-hoo dan Corin. Adegan berpindah ke sebuah keramaian para murid baru akademi yang sedang terkagung akan keadaan di Akademi Markabah. Terdapat seorang wanita berambut biru sedang mencoba memanggil para murid baru sambil membawa keranjang makanan untuk menghampirinya.
Corin pun menghampiri wanita berambut biru tersebut. "Kau tinggi sekali, murid baru. Kamu pasti makannya banyak," tanya wanita itu. Corin pun menjawab, "Iya Nona, salam kenal. Aku Corin Loch." Wanita tersebut pun mencoba menawarkan isi dalam keranjangnya. "Apakah kamu mau kentang?" Wanita itu sangat cantik, tersenyum sambil menawarkan kentang yang diambil dari keranjangnya. Dia adalah Mariate Dunalev, seorang Mage Academy Markabah kelas atas yang duduk di tahun kedua. Dia menerima berkat dari semua orang dan berjalan di jalan yang lebar dan rata seiring berjalannya hidup. Di dunia ini, orang-orang mengalami kemalangan tak terduga dan tragedi atau keputusasaan mendalam yang harus terjadi pada Mariate Dunalev nanti, karena dia adalah final boss di tahap awal. Sen berpindah ke aula Akademi Markabah. Para murid yang berkumpul dikagetkan akan skill magic penyambutan yang dilakukan Pak Tua Hamen, begitulah Corin mengenalnya dari kehidupan sebelumnya. Kejelian tersebut membuat gentar para murid baru akademi, tetapi tidak untuk Corin, karena Corin sudah mengetahui alur ceritanya. Populasi dunia ini punya sejarah melawan Evil Tribe atau melawan para monster yang ada. Senjata paling efektif untuk melawan Evil Tribe tersebut adalah manusia super yang mampu menggunakan aura dan mana. Tempat yang mengembangkan potensi tersebut adalah Akademi Guardian Markabah. Halo, aku Profesor Vermagdaman, yang bertanggung jawab atas upacara penyambutan murid baru tahun ini. Kalian semua kesini pasti untuk menjadi seorang Knight ataupun Mage. Begitu kalian datang, pasti sudah mendapatkan kartu sebagai murid baru terdaftar di akademi ini. Tapi menyebalkan rasanya bersikap menghormati, saat kalian mungkin cuma prajurit biasa. Jadi mari kita lihat kemampuan kalian. Kemudian sebuah layar hologram muncul di depan semua murid baru akademi. Diperlihatkan rank status milik Corin Loch dengan rank keseluruhan rank 5. Aura, low. Mana rank? Very low. Ability, very low. Keseluruhan, very low. Makanya, Corin Loch mendapatkan rank 5 pada pengecekan status awal. Pikir Corin, membosankan, tapi stat fisikku mengerikan juga ya. Kemudian profesor menjelaskan kembali akan apa yang ada di depan para murid tersebut. Yang sedang kalian lihat adalah keseluruhan rank yang kalian miliki. Jadi tolong berdiri di depan kotak nomor yang sesuai dengan nomor yang kalian miliki. Kuharap kalian semua beruntung dalam pertempuran. Kemudian Sen diperlihatkan seorang guru wanita dengan rambut kuning dan bertopi penyihir merah berkata, "Murid tahun ini kebanyakan seperti berlian yang kasar. Tak perlu mengukur murid rank 1 dan 2, tapi kita lihat sampai penilaian seluruh murid selesai." Cucu dari sang Sword Genius, Alisa Arden, Druid Evelyn Yulen, mercenary dari Sword Control dan Ron Warski, Golem Sorcerer Kranel Luden, dan satu-satunya yang dinilai rank 1 sang Heavenly Yaksa Waran. Tak sangka anak itu masuk ke akademi ini. Apa yang sebenarnya direktur itu pikirkan? Kemudian profesor laki-laki tua berambut putih ikut juga berkomentar. Apa gunanya menguji pra-rank 6? Bahkan rank 5 saja sudah kelihatan tidak bagus. Sebagai permulaan, kita buang saja para rank 6. Profesor wanita yang memakai topi penyihir merah pun bersiap memakai cambuk dengan ekspresi marah lalu bilang ke profesor rambut putih tersebut. Direktur bilang, seluruh murid harus menapaki jalan pembelajaran yang sama. Kau tidak setuju dengan perintah beliau? Profesor itu takut. Kemudian profesor rambut putih itu menginstruksikan untuk memulai ujiannya. Sen diperlihatkan sebuah kotak persenjataan turun dari langit, jatuh di depan Corin dan muncul pemberitahuan. Dalam 30 detik, monster-monster yang bergerombol akan menyerang kalian. Tolong kalahkan sebanyak yang kalian bisa. Corin pun sudah memprediksi, dan sepertinya suasananya memang tak banyak berubah. Pikir Corin, tidak ramah seperti biasanya. Kebanyakan murid rank 5 dan 6 kemungkinan tak akan bisa berpikir jernih dan akan mengambil apapun yang bisa diambil. Kemungkinan besar pedang. Itu juga yang kulakukan di ujian rank kehidupan sebelumnya. Hitung mundur telah habis dan monster Shorthound rank 5 muncul dengan mata yang menatap tajam, siap untuk menyerang Corin. Ya, walaupun biasanya pedang memang terlihat keren, tapi ada ungkapan yang mengatakan butuh 10.000 hari untuk menggunakan pedang, butuh 1.000 hari untuk menggunakan pisau, dan cuma butuh 100 hari untuk menggunakan tombak. Sambil berkata begitu, Corin melempar tombak ke arah monster tersebut, yang seketika salah satu monster itu lenyap. Kedua monster lain pun bersiap menyerang, namun belum melangkah maju, Corin sudah melempari tombak ke kedua monster tersebut, dan akhirnya mereka lenyap. Sambil tersenyum, Corin pun berkata, "Aku terlalu punya banyak pengalaman untuk membunuh kalian.